Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di sini bersama saya Ibu Lydia di channel pembelajaran jarak jauh ya untuk pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan metode pemfaktoran. Untuk matematika peminatan kelas 12 MIA. Udah siap untuk belajar? Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran kali ini, ya. Kapan kita menggunakan metode pemfaktoran untuk menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri? Yaitu ketika kita tidak bisa menggunakan metode substitusi, di mana ketika kita menggunakan metode substitusi, hasilnya itu adalah 0/0 atau tak terhingga. Lalu apa bedanya dengan menggunakan rumus dasar trigonometri? Bukannya ketika kita tidak bisa menggunakan metode substitusi, kita menggunakan rumus dasar trigonometri, seperti pada pertemuan sebelumnya? Ada bedanya ya. Jadi metode pemfaktoran kita gunakan ketika fungsi trigonometrinya adalah fungsi yang kuadrat atau berpangkat lebih. Bagaimana itu fungsi yang kuadrat atau berpangkat lebih? Ini contoh limit fungsi trigonometri yang berpangkat kuadrat ya. Contohnya limit x mendekati 0 dari x tan 3x per sin kuadrat 6x. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah tugas pada pertemuan sebelumnya ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah mengumpulkan, ada juga yang belum mengumpulkan. Nah, bagi kalian yang sudah mengumpulkan, maka kalian telah melakukan metode pemfaktoran sebenarnya ya. Dimana ketika kalian telah menguraikan sin kuadrat 6x menjadi sin 6x kali sin 6x, yang ini ya, maka kalian telah melakukan pemfaktoran. Kemudian setelah itu dilanjutkan menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Oke, sekarang contoh 2. Limit x mendekati 1 dari sin x min 1 kali 2x plus 3 per x kuadrat plus 4x min 5. Bagaimana menyelesaikan persoalan seperti contoh nomor 2 ini? Yang pasti ini menggunakan metode pemfaktoran ya, karena bentuk fungsinya adalah kuadrat. Ini x kuadrat plus 4x min 5. Oke, langsung aja kita menyelesaikan contoh 2 tadi. Limit x mendekati 1 dari sin x min 1 kali 2x plus 3 per x kuadrat plus 4x min 5. Kita coba dengan substitusi dulu ya untuk cross check. Limit x mendekati 1 dari sin x min 1 kali 2x plus 3 per x kuadrat plus 4x min 5. Kita substitusikan x sama dengan 1 ke fungsinya ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 1 sehingga menjadi sin 1 min 1 kali 2 kali 1 plus 3 per 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5. Hasilnya adalah sin 0 kali 5 per 5 min 5 sama dengan sin 0/0 sama dengan 0/0 ya. Sehingga ini tidak bisa kita gunakan dengan metode substitusi karena hasilnya adalah 0/0 atau tak terhingga. Maka sekarang kita menggunakan metode pemfaktoran. Caranya begini. Limit x mendekati 1 dari sin x min 1 kali 2x plus 3 per x kuadrat plus 4x min 5 itu x kuadrat plus 4x min 5 nya kita faktorkan terlebih dahulu ya. Yang berpangkat kuadrat difaktorkan.
Kalian masih ingat cara memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0? Harus ingat ya, ini pelajaran ketika kalian masih SMP kemarin. Nah, cara memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini akan kita gunakan pada pembelajaran menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan metode pemfaktoran ya. Karena judulnya udah metode pemfaktoran, maka kita harus menggunakan pemfaktoran atau difaktorkan kuadratnya. Oke, lanjut. Dari sini, faktor dari x kuadrat plus 4x min 5 adalah x min 1 kali x plus 5 ya. Ini sehingga menjadi limit x mendekati 1 dari sin x min 1 kali 2x plus 3, atasnya tetap masih ya, bawahnya telah difaktorkan. Dari x kuadrat plus 4x min 5 menjadi x min 1 kali x plus 5. Di sini baru kita uraikan lagi menjadi dua limit ya. Yang pertama adalah limit x mendekati 1 dari sin x min 1 per x min 1. Nah, yang ini. Yang ini kita jadikan satu limit. Dikali limit x mendekati 1 dari ini. Sin 2x plus 3 per x plus 5. Dari sini kita sudah bisa menggunakan rumus dasar trigonometri ya, yang sin. Ini juga yang sin. Semoga kalian masih ingat rumus dasar trigonometri pada pertemuan sebelumnya. Berapa ini? Ya, limit x mendekati 1, limit x mendekati 1 dari sin x min 1 per x min 1 itu hasilnya 1. Kemudian yang ini limit x mendekati 1 dari sin 2x plus 3 per x plus 5, berarti hasilnya adalah 2x plus 3 per x plus 5 ya. Ini udah bisa kita masukkan x mendekati 1-nya sehingga menjadi 2 kali 1 plus 3 per 1 plus 5 sama dengan 1 kali 5 per 6 sama dengan 5 per 6. Bagaimana dengan menggunakan metode pemfaktoran? Semoga kalian bisa memahaminya. Jadi setelah kita melakukan contoh 2 tadi ya, ketika suatu persoalan itu difaktorkan, selanjutnya kita juga masih menggunakan rumus dasar trigonometri ya, atau bahkan substitusi. Jadi pemfaktoran itu kita lakukan di awal, kemudian setelah bentuknya udah terurai ya, kita bagi sedemikian rupa menjadi entah limitnya kita jadikan 2 atau pokoknya kita uraikan sehingga bisa kita pakai rumus dasar trigonometri atau kita pakai substitusi. Nah, dan ini adalah rumus dasar trigonometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ibu tuliskan lagi di sini agar kalian bisa mengingat. Karena setelah kita memfaktorkan, kita masih menggunakan rumus dasar trigonometri atau menggunakan metode substitusi. Kalau substitusi kan mungkin langsung bisa ya kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsinya. Kalau rumus dasar trigonometri itu masih menggunakan rumus. Jadi kalian harus ingat rumus yang 6 ini. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Limit x mendekati 0 dari tan x per x kuadrat plus 2x. Yang pertama adalah kita faktorkan x kuadrat plus 2x-nya ya, kita faktorkan yang berpangkat kuadratnya menjadi limit x mendekati 0 dari tan x per x kali x plus 2. Nah, ini adalah hasil pemfaktoran dari x kuadrat plus 2x. Sampai sini kita uraikan
menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0 dari tan X per X dikali limit X mendekati 0 dari 1 per X plus 2. Kemudian, yang ini kita gunakan rumus dasar trigonometri, ya. Kemudian yang ini kita gunakan substitusi biasa, kita gunakan substitusi langsung. Kenapa? Karena ketika X-nya kita masukkan dengan 0 atau kita ganti dengan 0, hasilnya tidak 0 per 0, jadi masih bisa menggunakan substitusi. Menjadi 1 per 1, ya, limit X mendekati 0 dari tan X per X itu adalah 1 dikali 1 per 0 plus 2 sama dengan 1 kali 1 per 2 sama dengan setengah. Gampang ya contoh soal nomor 3 ini. Di sini Ibu mau menunjukkan bahwa ketika kita sudah memfaktorkan, kita menggunakan rumus dasar trigonometri dan juga menggunakan metode substitusi. Jadi ini campuran. Oke, lanjut ke contoh nomor 4. Ini sama dengannya, anggap aja nggak ada ya. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 tan 2X min 2 per sin kuadrat X min 1. Kira-kira yang mana yang kita faktorkan? Yang ada pangkat kuadratnya ya. Yang pertama adalah ini. X kuadrat min 1 kita faktorkan. Kemudian yang ini, sin kuadrat X min 1 juga kita faktorkan. Menjadi, ya, X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 1. Kalau sin kuadrat X min 1 kita faktorkan menjadi sin X min 1 kali sin X min 1. Untuk tan 2X min 2 masih tetap ya. Nah, selanjutnya tan 2X min 2 ini juga kita faktorkan. Kita keluarkan ya duanya sehingga menjadi X min 1. Kenapa? Karena yang di bawah kan semuanya X min 1, maka kalau bisa kita ganti juga atasnya dengan X min 1 agar bisa dibagi. Nah, dengan cara duanya kita keluarkan ke depan ya, menjadi tan 2 kali X min 1. Selanjutnya, 2-nya ini kita pindah ke depan lagi karena ini adalah konstanta ya. Kita bisa memindahkannya ke depan sehingga menjadi limit X mendekati 1 dari X min 1 kali X plus 1 kali 2 kali tan X min 1 per sin X min 1 kali sin X min 1. Nah, dari sini sudah agak kelihatan ya gimana bentuk penyelesaiannya. Seperti ini, kita bikin menjadi 3 limit. Limit X mendekati 1 dari X min 1 per sin X min 1 ya. Yang ini dikali limit X mendekati 1 dari 2 kali X plus 1 nih dari sini. Dan limit X mendekati 1 ya ini ya, bukan 11. Limit X mendekati 1 dari tan X min 1 per sin X min 1. Kemudian yang ini kita gunakan rumus dasar trigonometri. Ini juga kita gunakan rumus dasar trigonometri. Dan yang ini kita gunakan substitusi. Berapa hasilnya? Limit X mendekati 1 dari X min 1 per sin X min 1 hasilnya 1. Limit X mendekati 1 dari 2 kali X plus 1, kita substitusikan 1 ke fungsinya menjadi 2 kali 1 plus 1. Limit X mendekati 1 dari tan X min 1 per sin X min 1 itu juga 1, sehingga hasilnya adalah 4. Oke, silahkan dicermati lagi soal nomor 4 ini. Agak rumit ya karena melalui proses 2 kali pemfaktoran. Ada 2 nih yang difaktorkan.
Next, contoh soal yang terakhir, nomor 5. Limit X mendekati 3 dari X plus 6 tan 2X min 6 per X kuadrat min X min 6. Seperti biasa, yang berpangkat kuadrat, nih ya, kita faktorkan. X kuadrat min X min 6, kita faktorkan menjadi X plus 2 kali X min 3. Sehingga kita uraikan menjadi limit X mendekati 3 dari X plus 6 per X plus 2 dikali limit X mendekati 3 dari tan 2 kali X min 3 per X min 3. Ini tadi di awal 2X min 6-nya kita keluarkan 2-nya ya. Kita keluarkan 2-nya menjadi X min 3. Kemudian yang ini kita bisa menggunakan metode substitusi. Sedangkan yang ini kita gunakan rumus dasar trigonometri. Hasilnya adalah kita substitusikan 3 ke fungsi ini menjadi 3 plus 6 per 3 plus 2 dikali ini ya 2 hasilnya. Kita anggap ini X tan 2X per X, jadinya 2 per 1. Hasilnya adalah 2, sama dengan, tinggal dikalikan ya, hasilnya adalah 18 per 5. Oke, silahkan disimak lagi contoh soal nomor 5 ini, agar kalian lebih paham. Dan untuk kalian yang lupa cara memfaktorkan, berikut rumus pemfaktoran ya, ini. Rumus-rumus untuk pemfaktoran. Kemudian, berikut rumus yang biasa digunakan ketika memfaktorkan. Ini menjadi pegangan kalian untuk mengutak-atik atau menguraikan fungsi kuadrat. Dan demikian pembelajaran kita terkait penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan metode pemfaktoran. Untuk pertemuan minggu depan, akan Ibu kupas lagi lebih dalam tentang metode memfaktorkan ya untuk kalian, karena ini penting untuk menyelesaikan limit fungsi menggunakan metode pemfaktoran. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini, dan Ibu tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.